Nah, selamat siang teman-teman dan sahabat-sahabat semua, dimanapun teman-teman dan sahabat berada. Salam tetap sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin merespon videonya Mardigu Wowik atau Bosman, di mana salah satu videonya mengatakan bahwa kenalilah filosofi hati Anda. Manusia bisa menulis jalan hidupnya sendiri. Di dalam video itu dikatakan bahwa kita manusia itu terdiri dari alam atas sadar dan alam bawah sadar. Alam atas sadar itu akal dan alam bawah sadar itu hati. Prosentasenya akal 12%, hati 88%. Di dalam masa pandemi ini, mau tidak mau, karena kebijakan pemerintah, kita menjadi aktif di dalam rumah. Kalau sebelum pandemi kan rumah hanya untuk istirahat ya, untuk tidur gitu. Nah, dalam masa sekarang ini, saya pribadi itu jadi lebih tahu detail dari apa aja yang ada di dalam rumah, termasuk benda ini, piano. Saya baru sadar bahwa ternyata jumlah tuts piano itu adalah 88 tuts. Pertanyaan kritisnya, kenapa jumlahnya 88 tuts? Tidak 100 misalnya, atau 50 misalnya. Nah, ternyata ketika saya pelajarin perjalanannya dari awal diciptakan sekitar memasuki abad 19, 18 sekian gitu. Dulu ada gitu di awal penciptaan piano itu sampai 100 tut dan macam-macam lah. Tapi akhirnya memasuki abad 19 gitu jumlahnya menjadi 88. Nah, apakah ini kebetulan angka 88 itu dimaksudkan untuk mewakili alam bawah sadar itu yang menurut Mardigu Wowik berjumlah 88, karena tut piano ini juga jumlahnya 88 dari nada rendah sampai nada paling tinggi. Nah, saya jadi ingat juga untuk memaksimalkan fungsi hati itu, kalau di dalam tradisi zikir aliran-aliran tarikhot gitu ya, macam-macam begitu, kita sering melihat banyak videonya itu cara-cara berzikir dengan intonasi yang agak keras dan diarahkan ke dalam rongga hati atau dada sebelah kanan dan sebelah kiri. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kerja hati supaya lebih peka, lebih sensitif, dan kemudian bisa lebih rileks gitu ya, lebih bisa menerima segala sesuatunya. Kalau orang Jawa itu bisa dengan semeleh. Nah, apakah alat piano ini atau piano ini diciptakan sengaja juga untuk melatih fungsi hati kita? Karena sebagaimana tadi di dalam zikir itu kan yang dituju adalah rongga hati kiri dan rongga hati kanan. Nah, sementara kerja piano juga seperti itu, digerakkan oleh tangan kiri dan tangan kanan, oleh otak kiri dan oleh otak kanan. Nah, kalau kita sering pernah mendengar gitu ya, sering membaca gitu ya tentang apa aja lah gitu kan. Salah satunya kan ada yang mengatakan bahwa lagunya The Beatles itu yang Imagine itu ada di dalam frekuensi yang positif. Di dalam frekuensi positif itu, ketika kita ada di dalam
masuk energi menjadi satu dengan frekuensi itu dikatakan bahwa itu akan membuat kerja kita menjadi semakin bagus gitu ya, kerja organ kita menjadi semakin kondusif untuk tentunya berkreasi. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam rangka upaya untuk meyakinkan apa yang selama ini kita lakukan untuk lebih memaksimalkan fungsi hati kita. Karena apa itu di dalam ilmu itu ya, zikir gitu, kita sudah tahu contohnya, dan secara ilmiah gitu mudah-mudahan ini menjadi simbol daripada piano ini, menjadi simbol daripada alat untuk memaksimalkan fungsi hati kita. Selamat berikhtiar. Salam.